Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana pemerintah tahu kapan harus bangun sekolah baru? Atau gimana pemerintah mengatur pembagian vaksin supaya tepat sasaran? Di balik setiap kebijakan, ada satu hal penting yang jadi dasarnya. Yap, data. Data itu ibarat bahan baku untuk membuat keputusan yang tepat. Hari ini, yuk kita kenalan dengan salah satu jenis data penting, namanya statistik sektoral. Sebelum itu, aku perkenalkan dulu jenis-jenis statistik yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, jenis statistik terbagi menjadi 3. Pertama, statistik dasar. Kedua, statistik sektoral. Ketiga, statistik khusus. Statistik dasar digunakan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro. Dengan penyelenggaranya adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Sedangkan statistik khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat. Dengan penyelenggaranya adalah lembaga, organisasi, perorangan, maupun unsur masyarakat lainnya. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai statistik sektoral. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Penyelenggaranya adalah kementerian, lembaga, instansi, maupun dinas. Pengumpulan datanya dilakukan dengan survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan iptek. Adapun contoh data statistik sektoral diantaranya adalah jumlah penduduk, jumlah tenaga medis, panjang jalan berdasarkan kondisi, jumlah sekolah per kecamatan, hingga jumlah kendaraan. Data yang dihasilkan oleh penyelenggaraan statistik sektoral harus memenuhi prinsip satu data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia atau SDI dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Nah, data yang dihasilkan menjadi pondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Dengan data yang akurat, kebijakan bisa lebih tepat, pembangunan jadi lebih berdampak. Yuk jadi bagian dari ekosistem data yang lebih terbuka, rapi, dan bermanfaat.